Situasi menjadi lebih lengkap ekosistemnya ketika suatu saat nanti family office di Bali itu diizinkan. Karena family office itu organisasi yang menjalankan investasi milik keluarga kaya yang tidak perlu mendisclose namanya, tidak perlu mendisclose asal usul uangnya. Investor hitam akan mengalir, konsekuensinya investor bersih akan meninggalkan. Dan dana investor hitam ini tidak akan diinvestasikan ke investasi-investasi yang berkualitas tinggi. Karena mindset mereka adalah rent seeker, bukan entrepreneur. Invest yang kasat mata yang bisa dijual sewaktu-waktu. Apa itu? Masuk ke tambang, masuk ke properti, masuk ke hiburan, masuk ke hotel, kafe, dan seterusnya. Bayangkan, masa kita tega sih uang hasil prostitusi, uang hasil narkoba gitu ya, dicuci, kemudian digunakan untuk dana, memberi makan anak-anak SD, membangun rumah ibadah. Walaupun kita bisa memanfaatkan ini untuk membayar hutang, ini memang lagi-lagi kita ini harus disibukkan untuk mengkritisi sesuatu yang harusnya tuntas di DPR. Tapi karena DPR kita itu cuti massal dan cuti panjang, sehingga kita rakyat biasa ini yang harus menggantikan peran beliau-beliau anggota DPR gitu ya. Dan ini adalah lagi-lagi sesuatu yang membuat kita concern. Karena berulang kali terus-menerus pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang blunder, yang tidak hanya tidak diterima oleh masyarakat dunia, tapi juga oleh masyarakat kita sendiri. Dan menurut saya pasal 50A ini dampak negatifnya itu luar biasa, lebih besar daripada sekedar MBG atau KDMP atau sekolah rakyat, tapi ini kombinasi ketiganya. Nanti kita akan mengungkap kenapa ini sesuatu yang sangat krusial dan kita harus serius mengkritisi ini. Izin share materi ya. Saya ingin melangkah sedikit ke belakang gitu ya, tentang apa yang terjadi di Indonesia. Saya rasa kita semua masih ingat tahun 2010, tahun 2013, BI itu mendorong ide redenominasi. Karena waktu itu rupiah nilainya 9.000, sebentar lagi 10.000, nolnya panjang, tidak kredibel dan tidak efisien. Sehingga BI mendorong ide redenominasi. Tetapi gagal. Beberapa mantan pejabat tinggi BI dan teman-teman yang tahu situasi real waktu itu mengatakan yang menolak adalah kelompok yang menyimpan uang-uang cash di gudang-gudang. Karena ketika ada redenominasi, uang-uang itu menjadi tidak bermanfaat. Artinya apa? Sejak tahun 2010 budaya ini sudah ada, budaya nyimpen uang di gudang. Ini bukan celengan Kang Jana, kalau celengan itu kan kecil ya, ini gudang gitu ya, yang nilainya luar biasa. Tahun 2025, Bank Indonesia kembali menggelontorkan ide redenominasi. Sudah pasti ditolak. Kembali yang menolak adalah kelompok-kelompok yang sama. Artinya, apa yang terjadi di sini menggambarkan bahwa uang cash di gudang-gudang itu konkret. Dan mereka, para pemilih itu mempunyai kekuatan politik. Kemudian saya ingin berbicara tentang tax amnesty. Tahun 2016 hingga tahun 2017, pemerintah mengadakan tax amnesty. Disusun undang-undang untuk menjadi basis bagi tax amnesty itu. Tax amnesty 1 itu berhasil mengungkap nilai kekayaan sebesar 4.800 triliun dengan pendapatan negara 114 triliun. Nah kemudian tahun 2002 ada tax amnesty jilid 2 yang sesungguhnya ini merupakan program pengungkapan sukarela. Tapi sebagian menyebutnya tax amnesty jilid 2. Ini untuk menampung hal-hal yang pada tax amnesty 1 itu belum dilaporkan. Karena ketidakjelasan prosedur, administrasi, regulasi. Nah kemudian terungkap ada sekitar 600 triliun aset dan penerimaan negara itu sekitar 60 triliun. Jadi combine tax amnesty 1 dan 2, negara itu mendapatkan penerimaan 174 triliun. Nah yang menarik adalah dalam 2 tax amnesty itu secara jelas dalam undang-undangnya disebutkan bahwa
syarat dana yang ikut tax amnesty itu tidak boleh dana hasil korupsi, narkoba, trafficking, dan terorisme. Selain itu, peserta tax amnesty harus mendisclose nama. Walaupun ini bukan menjadi public information, tetapi catatan itu dipegang oleh Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak. Nah, lalu mereka yang ikut tax amnesty dilindungi, kecuali terhadap dua hal. Terhadap hal yang sifatnya pidana dan hal yang sifatnya korupsi. Artinya begini, tax amnesty itu sudah berhasil menjaring dana-dana abu-abu dari ilegal menjadi legal. Ini yang abu-abu. Ada kesalahan tapi kesalahannya itu terampuni. Salah ngitung pajak dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya bagaimana dengan data dana-dana hitam pekat ini? Yang hasil prostitusi, korupsi, pinjol, narkoba, judol, dan seterusnya. Nggak mungkin mereka mau mengungkap jati diri pemilik, tidak mungkin mereka mau ikut partisipasi dalam tax amnesty kalau tidak ada perlindungan hukum dan seterusnya. Jadi uang hitam pekat ini masih beredar banyak di Indonesia. Mungkin di gudang di rumah-rumah di Menteng, di gudang di rumah-rumah di Kebayoran Baru, atau di Pondok Indah, atau di mana-mana. Nah, jumlahnya berapa sih? Sebelum menyusun materi ini, saya menginterview 3 pengusaha besar yang juga politisi. Satu mengatakan ya sekitar 1.000 triliun, yang satu mengatakan sekitar 1.200 triliun, yang satu mengatakan ya kira-kira 1.000 triliun. Angka ini mungkin tidak valid, tapi layak untuk dijadikan bahan diskusi sebagai guesstimate. Jadi kita berbicara di angka itu. Ini adalah angka-angka yang uang cash yang berseliweran. Umumnya dalam rupiah, tapi mayoritas dalam US dollar dan Sing dollar. Nah, saya ingin mengajak diskusi sedikit tentang Zarof Rikar. Ini adalah mafia hukum yang tertangkap dan di gudang di rumahnya itu ditemukan 935 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Ini yang dilaporkan. Mungkin ada juga di situ lebih dari itu tetapi tidak dilaporkan, nggak tahu hilang entah kemana. Nah yang menarik, Rikar ini hanya satu dari ratusan mafia hukum yang ada di Indonesia. Dan dia bukan yang kelas kakap. Kalau dia saja yang menjadi perantara punya uang 1 triliun, lalu berapa uang yang dimiliki oleh orang-orang yang menggunakan jasa dia? Artinya 1 triliun itu hanya ujung kecil dari gunung es yang luar biasa besar. Beberapa slide ini hanya untuk menggambarkan uang cash yang ada di gudang itu konkret adanya. Nah kemudian ada begitu banyak uang cash, ada begitu banyak aktivitas ekonomi ilegal. Ya ini menempatkan Indonesia sebagai negara di mana shadow ekonomi itu mewakili sekitar 23,8% PDB. Ini data dari EY Global. Kita nomor 2 setelah India. Ini angka yang cukup besar. Dan ini angka akumulasi dari aktivitas-aktivitas ekonomi ilegal yang mereka itu perlu pintu keluar supaya bisa masuk ke ekonomi formal. Uangnya masuk dalam ekosistem keuangan kita, bisa ditransaksikan. Jadi ada supply uang-uang ilegal yang butuh dicuci. Nah, kalau orang Jawa bilang ini nampaknya tumbuh oleh tutup. Pemerintah sedang butuh uang. Nah, sehingga mungkin dengan mengorbankan mengambil risiko pemerintah di-approve oleh DPR menyetujui pasal 50A itu tadi. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang Undang-Undang P2SK, ini kan tentang pengembangan penguatan sistem keuangan. Yang masuk di situ BI, LPS, OJK, dan seterusnya. Kok tiba-tiba muncul Danantara? Ini kan aneh. Dan pasal 50A itu kalau kita lihat singkat, tidak harmonis dengan pasal-pasal yang lain, karena yang lain itu lebih panjang, lebih terkait, lebih komprehensif begitu. Sehingga dugaan bahwa ini pasal titipan, pasal selundupan itu kentara. Nah, sekarang kita coba bedah pasal 50A ini tentang apa sih sebenarnya?
Tadi Mbak Esther sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Saya ingin meng-highlight saja, intinya Danantara boleh mengeluarkan surat utang khusus. Kemudian pembelian surat utang khusus ini oleh investor merupakan transaksi yang sah. Nah, saya ingin mengulang yang disampaikan oleh Mbak Esther. Mbak Esther meng-highlight dengan sangat tepat. Ini pas ayat yang menjadi concern. Negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, dan dari gugatan secara perdata. Artinya apa? Untouchable dari sisi hukum. Si pembeli. Tidak hanya berhenti di situ, ayat 6, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan. Jadi data-data itu tidak bisa digunakan untuk memproses hukum seseorang, walaupun akhirnya terbukti itu ternyata dana korupsi. Nah, kemudian investor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty maupun program pengungkapan sukarela wajib pajak. Artinya apa? Populasi investor yang boleh berinvestasi itu adalah seluruh investor, nggak ada batasan. Kalau di tax amnesty itu batasannya adalah investor yang menjamin uangnya itu bukan uang terorisme, trafficking, narkoba, kemudian korupsi. Ini tidak ada ketentuan seperti itu. Nah, saya sepakat dengan Mbak Esther, ini adalah karpet merah bagi investor hitam. Dan ini melanggar kesepakatan global, misalnya tentang anti money laundering atau countering the financing of terrorism, AML-CFT. Ini adalah ketentuan yang didorong oleh FATF, Financial Action Task Force. Ini task force yang didorong oleh G7 yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari OECD. Nah, kalau kita ingin menjadi bagian dari OECD, ya tidak boleh tidak comply dengan ketentuan ini. Dan kalau kita melanggar ini, kita berpotensi dikucilkan oleh dunia. Tidak hanya Indonesia, tapi juga Danantara. Nah, saya ingin membandingkan neck to neck, head to head. Pasal 50A ini dengan tax amnesty. Yang pertama, pasal 50A ini memberikan payung bagi Danantara untuk menerbitkan Patriot Bond atau obligasi merah putih sesuai kebutuhan. Tidak ada batas waktunya, tidak ada batas nilainya. Kapanpun bisa menerbitkan, berapapun nilainya. Yang saya khawatir penerbitannya itu nanti bukan demand driven, tapi supply driven. Bukan Danantara butuh, tetapi ada kelompok yang punya uang ilegal yang dia perlu untuk dicuci. Bagi Danantara ini menguntungkan karena bunganya 2%, 3%. Diinvestasikan di SBN sudah ambil margin. Diinvestasikan di SRBI, diinvestasikan di US Treasury Bond, udah dapat margin. Jadi uang murah. Nah, tax amnesty tadi sudah saya singgung di depan. Sebelum menjalankan tax amnesty, ada undang-undang khusus tentang tax amnesty itu. Ada perdebatan publik, perdebatan di DPR, kemudian di situ diatur kapan tax amnesty itu dijalankan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Setelah itu tutup. Dan tax amnesty kedua ada undang-undangnya lagi. Kapan sampai kapan. Artinya apa? Ini bukan cek kosong bagi Kementerian Keuangan. Kalau pasal 50A ini cek kosong bagi Danantara. Kemudian yang lain, pasal 50A ini memberikan perlindungan hukum bagi peserta dan memungkinkan dana-dana hasil narkoba, korupsi, trafficking, terorisme masuk menjadi bagian dari ekonomi formal. Tax amnesty, perlindungan hukum hanya untuk hal-hal di luar pidana dan korupsi. Dan ketika kita membeli, terlibat dalam tax amnesty, kita harus mendeklar siapa kita. Tidak hanya dari mana uang itu diperoleh, kekayaan itu diperoleh, tapi juga siapa kita. Pasal 50A tidak wajib mendisclose nama, tax amnesty wajib mendisclose nama. Jadi tidak salah
kalau banyak pihak yang mengatakan ini adalah produk hukum yang melanggar hukum, termasuk hukum internasional. Nah, ini menjadi pintu masuk bagi money laundering. Ada puluhan senario, tapi saya ingin menunjukkan kira-kira 3 senario sederhana aja money laundering yang bisa dilakukan. Senario 1, saya sebagai investor hitam, saya membeli obligasi dana antara, saya tidak perlu mendisclose nama saya, dan kejahatan saya itu dilindungi. Yang bisa saya lakukan, ya saya menunggu obligasi itu mature. Setiap tahun dapat kupon 2% atau 3%, kemudian di akhir periode, taruhlah 5 tahun, saya mendapatkan prinsipal 100%. Nah, kalau saya tidak bisa menunggu 5 tahun misalnya, yang saya lakukan, saya sebagai investor hitam, membeli obligasi merah putih dari Danantara, kemudian begitu saya peroleh, saya jual ke pasar sekunder. Pasti ada pasar sekundernya. Otomatis saya segera mendapatkan cash saya kembali. Tetapi hitung-hitungan saya memang ada uang yang hilang. Kalau obligasinya 100 miliar, bunganya 3%, kira-kira secondary marketnya 79 miliar. Jadi saya membeli 100 miliar, kemudian hari berikutnya saya jual di secondary market, kira-kira saya dapat 79 miliar. Bagi saya, kehilangan 20 miliar nothing, Pak. Kenapa? Saya berhasil mengubah uang dari haram menjadi halal. Kejahatan saya diproteksi. Nah, senario ketiga, saya membeli obligasi Danantara merah putih, kemudian setelah dapat, saya jaminkan ke bank himbara. Saya dapat kredit. Kreditnya saya macetkan aja, nggak saya bayar. Sehingga saya dapat uang dari pinjaman, bank itu akhirnya menjadi pemegang obligasi merah putih. Nah, ini 3 dari begitu banyak senario yang mungkin dilakukan oleh investor hitam untuk mencuci uangnya. Dan satu hal yang menarik adalah kalau bunganya hanya 2 hingga 3%, apakah investor yang benar akan tertarik? Pasti tidak. Mereka lebih baik invest di tempat lain gitu. Yang tertarik adalah investor-investor yang mencari tidak hanya return tetapi juga perlindungan hukum. Nah, situasi menjadi lebih lengkap ekosistemnya ketika suatu saat nanti family office di Bali itu diizinkan. Karena family office itu suatu organisasi yang menjalankan investasi milik keluarga kaya yang tidak perlu mendisclose namanya, tidak perlu mendisclose asal usul uangnya. Saya invest di family office, saya investor hitam, saya membeli obligasi Danantara lewat family office, kemudian family office saya menjual obligasi tersebut ke family office yang lain di secondary market, kemudian family office yang lain itu menunggu sampai mature, uang dari pembayaran bond dan kuponnya diberikan kepada investor hitam 2. Bisa jadi investor hitam 1 dan 2 ini sama. Nah, memang kalau mencuci uang itu salah satu strateginya seperti yang disampaikan oleh Mbak Esther tadi, strukturnya dibuat bertumpuk-tumpuk, rumit, anonim, supaya sulit untuk dilacak. Nah, saya akan melanjutkan dengan benefit dan cost dari Undang-Undang P2SK khususnya pasal 50A. Benefitnya, yang pertama pemerintah mendapatkan dana murah dengan bunga 2 hingga 3% per tahun, khususnya Danantara ini ya. Kemudian ada potensi capital inflow. Karena yang membeli obligasi itu bisa jadi investor dari luar, sehingga dia membawa masuk uang, atau investor hitam di dalam negeri yang menyimpan cash dalam bentuk US dollar atau Singapore dollar. Ketika dibelikan obligasi Danantara ini, maka yang terjadi adalah konversi dari falas ke rupiah, itu artinya capital inflow. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan likuiditas pasar sektor keuangan. Kenapa? Ya karena banyak uang cash yang digudang yang tidak merupakan bagian dari sistem keuangan kita masuk, likuiditas bertambah. Jadi ini 3 poin yang merupakan benefit. Tetapi what is the cost? Cost-nya luar biasa, reputasi Indonesia runtuh. Kita berharap dibandingkan dengan Korea Selatan, dengan Vietnam, Malaysia.
Kok ujung-ujungnya kita dibandingkan dengan British Virgin Island, Cayman Island, Mauritius gitu. Kita turun kasta. Nah, investor hitam akan mengalir, konsekuensinya investor bersih akan meninggalkan. Dan dana investor hitam ini tidak akan diinvestasikan ke investasi-investasi yang berkualitas tinggi. Karena mindset mereka adalah rent seeker, bukan entrepreneurs. Mereka tidak ingin berinvestasi ke sektor yang memberikan high value added, meningkatkan profit, menciptakan lapangan kerja, berdaya saing, ekspor dan seterusnya. Tidak. Mereka itu rent seeker. Invest yang kasat mata yang bisa dijual sewaktu-waktu. Apa itu? Masuk ke tambang, masuk ke properti, masuk ke hiburan, masuk ke hotel, kafe dan seterusnya. Bikin bisnis kafe, tapi sebenarnya sasarannya yang penting punya propertinya dan suatu saat bisa dijual. Nah, kemudian Undang-Undang P2SK ini menjamin keberlanjutan ekosistem pencucian uang yang ini menyuburkan korupsi dan shadow economy. Kalau saya berbisnis ilegal dan ada pintu keluar untuk mencuci uang saya menjadi legal, ya saya akan melanjutkan ini. Karena kepusingan terbesar saya di bisnis ilegal adalah menyulap uang haram menjadi halal. Nah, kalau sudah difasilitasi, dilindungi secara hukum, ya lebih senang. Apalagi begini, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan. Kalau kita berbisnis ilegal, itu kita tidak perlu membayar biaya masuk kalau import, PPN ketika proses produksi, PPh badan kalau untung, PPh perseorangan untuk gaji, kemudian biaya ekspor kalau mau menjual keluar. Kalau itu ditumpuk, itu kira-kira 30%, 40% itu dari total sales. Nah, menggunakan cara ini, tadi kita sudah mendiskusikan, kita membeli obligasi, di hari kedua kita jual di secondary market, kita hanya kehilangan 20%. Jadi, hitung-hitungan kasar, ya bisnis ilegal lebih menguntungkan, hanya kepangkas 20%, yang legal barangkali 30%, 40%. Kemudian cost yang tidak kalah besar adalah ini merusak institusi yang telah susah payah dibangun. Bayangkan, tugas lembaga-lembaga yang menjaga integritas sistem keuangan kita itu akan terkoreksi dahsyat. Bank Indonesia, PPATK, OJK, KPK dan seterusnya. Bayangkan kalau saya korupsi sebelum diperiksa KPK, saya belikan obligasi merah putih ini di pasar primer. Langsung saya terlindungi, KPK tidak bisa menyentuh saya. Dan yang tidak kalah penting, Indonesia dan Danantara secara kasat mata telah melanggar prinsip-prinsip dunia sehingga kita berpotensi untuk dikucilkan. Jadi cost lebih banyak dari benefitnya, makanya sebaiknya ini dibatalkan. Solusinya bagaimana? Ya, kita mendorong penerbitan PP sebagai peraturan pelaksanaan yang lebih rigid, mendetailkan hal-hal yang belum diungkap dalam undang-undang. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua adalah ya judicial review. Undang-Undang P2SK khususnya pasal 50A. Kemudian yang tidak kalah penting adalah begini, ibu-ibu, bapak, rekan-rekan. Ini saya rasa ibu-ibu, bapak di sini kan punya banyak akses nih. Ke MUI, NU, Muhammadiyah, DGI, KWI gitu ya. Ini kan lembaga-lembaga keagamaan yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa kita. Saya ingat ketika kita membahas Perpres jaminan produk halal, itu NU, Muhammadiyah, MUI itu memberikan masukan luar biasa tentang strategi supaya menjamin kehalalan. Diskusinya detail itu dengan teman-teman MUI, saya sangat mengapresiasi. Waktu itu saya di kantor Wapres, Kang Jana, ditugaskan Pak JK untuk menghandle Perpres ini. Memberi masukan, lemak babi diproses apapun tidak bisa menjadi halal. Truk yang baru saja untuk mengangkut daging babi walaupun sudah di-steam, dicuci, tidak boleh untuk mengangkut daging sapi karena haram dan seterusnya. Sampai sedetail itu. Nah, lalu apa bedanya ini uang haram disulap menjadi halal? Saya rasa kalau lembaga-lembaga tersebut kita brief, kita ajak untuk ikut mengkritisi, ini akan sangat powerful. Karena ini
eee, merupakan hal yang sangat krusial kalau kita betul-betul ingin menjaga moral, bangsa kita. Kemudian yang terakhir ide family office yang akan dibikin di Bali perlu ditinjau ulang. Syukur-syukur bisa dibatalkan. Untuk alasan apapun, ya kita tidak bisa, menerima uang-uang haram itu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Yunus, kan yang haram tidak bisa dilegalkan dengan, cara apapun begitu ya. Dan bagi saya ketika kita memasuki ranah itu sebenarnya kita sebagai bangsa kehilangan hal yang paling mendasar gitu. Ini tidak hanya melanggar undang-undang dasar tapi juga sila-sila dalam, Pancasila. Sila pertama saja, bayangkan masa kita tega sih uang hasil prostitusi, uang hasil narkoba gitu ya, kemudian dicuci, kemudian digunakan untuk dana, memberi makan anak-anak SD, kemudian untuk membangun rumah ibadah dan lain sebagainya. Menurut saya, karena kita bangsa yang beragama ya, mungkin berbeda dengan bangsa Singapura dan lain sebagainya yang mereka mempunyai fleksibilitas untuk melakukan apapun. Saya rasa kita tidak bisa untuk mengakomodir, hal-hal seperti ini. Walaupun kita bisa memanfaatkan ini untuk membayar hutang, tetapi ketika kita buka peluang, pencucian uang ini, justru supply uang-uang ilegal itu akan berjalan terus. Seperti tadi kita sempat diskusikan, di depan, salah satu hal terburuk dari pasal 50A ini adalah ini cek kosong bagi Danantara. Untuk terus-menerus menerbitkan, surat utang dan menampung uang-uang, ilegal tersebut. Kalau kita lihat pasal 50A, saya menduga ini adalah supply driven. Jadi, yang mendorong supaya pasal ini, diwujudkan itu adalah orang-orang, kelompok-kelompok yang mempunyai uang di gudang-gudang, yang mereka, berusaha keras supaya ada channel mengkonversi dari uang ilegal menjadi uang yang menjadi bagian dari, sistem keuangan kita, yang resmi. Jadi menurut saya, ini adalah supply driven. Bahwa ini, mendadak, ini terkesan titipan, ya itu memang, demikian, adanya. Dan kalau ditanya apakah teman-teman anggota DPR itu, paham atau tidak paham, ya saya rasa ini kan sesuatu hal yang sangat kasat mata. Tetapi karena anggota DPR itu cuti massal dalam jangka waktu yang panjang, ya akhirnya hal-hal seperti ini tidak, terungkap. Nah, apa yang terjadi, kali ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa sistem check and balances dalam, pemerintahan kita nggak jalan. DPR tidak menjalankan perannya, sehingga kita masyarakat kebanyakan yang sebenarnya tidak mempunyai, tugas khusus untuk melakukan pengawasan, itu harus, turun, tangan. Dan ya kita harus mendorong terus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yunus Husin, kemudian juga Pak Profesor Suparji, ya langkah yang mungkin dilakukan ya judicial review. Dan kalau kita mendengarkan uraian dari Pak Parji tadi, sangat konkret bahwa apa yang dicantumkan dalam pasal 50A ini melanggar segala aspek yang selama ini sudah dibangun secara susah payah. Kalau menghadapi berbagai permasalahan, saya itu cenderung, fokus kepada variabel-variabel yang ada dalam kontrol kita. Jadi selama ini banyak sekali variabel yang ada dalam kontrol kita, belum kita, kelola dengan sebaik-baiknya. Bahkan justru yang betul-betul ada di tangan kita itu apa sih? Memproduk policy. Bahkan kita justru secara kontinu akhir-akhir ini cenderung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang blunder, yang justru melukai diri kita sendiri. Jadi, sakit ekonomi yang kita rasakan itu banyak kalangan yang menyebutnya sebagai self-inflicted economic wound. Jadi luka-luka yang kita create sendiri. Ya, kalau kita lihat, asal muasalnya ya kebijakan-kebijakan yang salah. Saya ingin mengakhiri dengan meng-quote
statement yang menurut saya sangat bagus ya dari sosok yang namanya James Clear. Ini adalah penulis buku Atomic Habits. Ini sangat relevan bagi kita. Dia mengatakan, "You don't raise to the level of your goal, but you fall to the level of your system." Jadi kita itu tidak akan terbang setinggi mimpi kita. Kita itu hanya akan jatuh ke level di mana kita bisa membangun sistem. Nah, ini kelemahan kita. Kita seringkali fokus kepada goal, 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 tapi sistem lupa kita bangun. Goalnya bagus, sistemnya buruk, hasilnya iya, ngikutin sistem bukan ngikutin goal. Contoh yang pertama, MBK. Yang kedua, KDMP. Yang ketiga, Sekolah Rakyat. Yang keempat, Dana Antara Sumber Daya Indonesia. Yang kelima, revisi UU P2SK ini. Ini kan menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai sistem yang bagus, sistem penyusunan undang-undang. Karena hal yang sangat buruk seperti ini pun bisa lolos. Jadi saya mengusulkan kepada kita untuk fokus pada pembangunan pengembangan sistem. Karena ujung-ujungnya kita itu hanya akan terjatuh ke level di mana kita bisa membangun sistem. Kalau sistem kita kualitasnya tinggi, ya kita akan jatuh dalam ketinggian. Kalau kualitasnya rendah, ya kita akan terjatuh dalam kerendahan.